Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah hadir di tengah-tengah kita beliau yang kita cintai dan yang kita hormati. Beliau adalah Ustadz Bahtiar Nasir. Kepada beliau kami persilahkan. Takbir! Takbirnya kurang semangat tadi, coba ulangi. Coba. Kayaknya agak lemas. Takbirnya aja saya mau dengar coba. 1, 2, 3. Takbir! 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 Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Semangat ya Le. Baik, kita cairkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan ayahanda di belakang itu, Syekhana wa Prof. Keduanya orang tua saya. Ya. Saya pernah diinterogasi Pak di Singapura. Lalu saya ditanya tentang Ustadz Abu Bakar Bashir. Gitu. Sebelum Ustadz Abdul Somad diblokir dari Singapura kemarin ya, cerita rame-rame. Ini gak apa-apa cerita masa lalu, sekarang kan udah selesai ya. Udah selesai. Dan insya Allah Indonesia ke depan kuat ya dengan pemerintahannya. Dan kita semua insya Allah masyarakat bersatu. Jadi ya saya bilang saya kenal baik lah. Terus gara-gara kenal saya dipermasalahkan gitu. Begitu juga Prof. Zainal dan Ibunda di belakang. Sejak saya masih jomblo, zaman masih kuliah. Kalau ke Solo ya mampir ke Jalan Rajiman itu. Nginepnya di sana. Bersama burung-burung di dalam rumah yang riuh. Dan saya juga tertulari oleh semangat beliau. Sampai kemudian Allah yarhamu Ustadz Mu'in, hafidhullah ta'ala dan para masyaikh. Semoga Allah tempatkan beliau semua di jannahnya. Yang saya muliakan tentu Sohibul Bait. Saya nggak enak nih di belakang gimana, harusnya saya di pojok ya. Kanan atau bagusnya kanan atau kiri, boleh nggak? Ya, saya minta panitia dipindahkan ke kanan saya atau ke kiri saja. Kalau guru biasanya di kanan kan di sekolah. Ya, zaman SD. Saya merasa adab saya kurang ini. Ustadz Im yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ma'had Salman dan semua afiliasinya. Saya yang menginap tadi di Ma'had Ali Al-Jawi Al-Ilmi. Menarik juga tuh. Saya sangat suka di situ. Apalagi ada kunutnya tadi sholat subuh. Ya. Karena memang mengamalkan fikih syafi'inya. Dan itu benar. Dan mudah-mudahan Ma'had ini menjadi Ma'had dengan model dakwah para wali songo. Gitu kira-kira. Para wali ini kan berdakwahnya sebetulnya beda-beda caranya. Tapi dengan satu tujuan yang sama kan. Nah karenanya jangan sampai ada yang merasa paling benar gitu ya. Kemudian saling menghujat satu sama lain. Barakallahu fikum Ustadz. Bapak-bapak sekalian, para ulama, masyayikh, Masya Allah Ustadz Labib, waman ma'akum, barakallahu fikum fi juhdikum wa juhudikum. Nafabikum matullabuna, watullabuna kadalik. Ustadz Afif juga yang tadi luar biasa masakannya, nikmat sekali. Ustadz Hanif. Kemudian bapak-bapak dari Pak Camat, Pak dari Koramil, Pak Komandan, Pak Kapolres yang mewakilinya kalau ada. Dan para tokoh masyarakat yang hadir semua di sini. Dan semua yang hadir terutama para wali murid berbahagialah. Punya anak mudah-mudahan bisa jadi jembatan surga. Yang lain yang belum dapat minta sama Allah ya semoga menjadi anak yang berkahi. Anak yang saleh dan salihah.
Dan kepada para wisudawan, kalian akan menjadi target khusus saya dalam materi ini. Dan juga para da'i yang luar biasa, yang terus mengaji dan menambah ilmu di Ma'had Salman ini. Bismillah. Innalhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mulai dari kesalahpahaman yang terjadi pada orang tua dan anak-anak, terutama yang telah menghafal Quran. Memang berdasarkan hadis yang sahih ya bahwa anak-anak yang menghafal Quran akan memakaikan mahkota untuk orang tuanya di surga. Tapi hufat yang bagaimana nih maksudnya? Namun orang tua yang ada di sini mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan yang dipakaikan mahkota di surga oleh anaknya nanti. Namun kehadiran saya di sini untuk mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Anak-anakku sekalian dan para orang tua, berbahagialah kalian telah dipilih hati kalian oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makanul jama'. Inna alaina jam'ahu. Apa yang kalian hadapi sekarang itu sebetulnya sedang apa sih? Kalian baru saja selesai periode Jam'ul Quran. Masih ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus kalian lakukan. Setelah jam'ahu kemudian periode wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Ada tahapan. Anak-anakku sekalian, saya mau bertanya. Berapa usia Rasulullah SAW? Mulai dari dilahirkan sampai meninggal dunia. Berapa? Kalau kalian memandang usia Rasulullah 63 tahun, kalian sama dengan masyarakat biasa. Cara pandang kalian belum memakai cara pandang Ahlul Quran. Usia berapa Nabi diangkat menjadi sang Nabi dan turun kepadanya Al-Quran? 40. Jadi berapa usia Nabi? Dari sudut pandang Al-Quran. 23 tahun. Masih salah. Kenapa? Karena 3 tahun Quran tidak turun. Hampir Rasulullah bunuh diri. Betul gak? Jadi berapa usia Rasulullah dari sudut pandang Al-Quran? Hanya 20 tahun. Ya. Artinya, waktu, usia yang paling hebat di dalam hidup kita, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Ahlul Quran adalah saat kita bersama Al-Quranul Karim. Dan walaupun beliau sang Nabi yang sudah menjadi Al-Amin di masyarakat, bagi para Ahlul Quran itu bukanlah usia terbaik. Maka kalian yang sudah hari ini mendapatkan kemuliaan, dipilihnya qalbu kalian sebagai majma' Al-Quran, jaga baik-baik. Pertanyaan berikutnya buat anak-anakku sekalian. Berapa lama Rasulullah belajar Al-Quran? Seumur hidup. Ya, buat apa
panjang usia, tapi tidak bersama Al-Quran, sia-sia. Bencana. Ketika saya bertanya, surah terakhir diturunkan surah apa? Surah? Enggak, saya enggak tanya ayat, tanya surah. Kalau saya tanya ayat apa terakhir? Ayat 3 surah Al-Ma'idah. Tapi surah apa yang terakhir diturunkan? Dengan semua khilafiyatnya, umumnya mengatakan surah An-Nasr. Ketika surah itu diturunkan, saat sebagian sahabat begitu berbahagia di Fathu Makkah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, penguasaan wilayah, penguasaan futuhat tanpa perang. Para sahabat berbahagia sekali ketika diturunkan surah An-Nasr itu. Tetapi ada 2 sahabat yang sedih. Karena tugas penyampai wahyu sudah selesai, karena surat terakhir sudah diturunkan. Saya berpikir bahwa bagi Rasulullah SAW, apa gunanya tambah usia kalau tidak ada misi Al-Quran di dalam hidup? Tidak perlu lagi melanjutkan hidup. Tidak ada lagi gunanya melanjutkan hidup. Enggak ada gunanya usia panjang kalau tidak bersama Al-Quranul Karim. Sampai di sini mudah-mudahan kita semua sudah paham bahwa hidup tanpa Al-Quran sebetulnya adalah bak bangkai berjalan. Penduduk kuburan yang berkeliaran. Anak-anakku sekalian, hati-hati. Ketika kalian membaca, kalian memuroja Al-Quran, tapi hati kalian kosong dari ikhlas, an-niyah lillah, dan tidak kalian jadikan muroja itu sebagai zikrullah, walau kalian baca Quran, banyak gak hafiz-hafiz Quran yang galau? Banyak. Bahkan yang LGBT, mohon maaf untuk tidak merendahkan. Anak-anakku sekalian, cek di semua ma'had-ma'had tahfidz. Lebih 90% setelah mereka keluar hilang hafalannya. Kecuali Ma'had Salman insya Allah. Al-Farisi. Keliling Indonesia, lihat ma'had-ma'had tahfidz. Lebih 90% hafalannya hilang. Itulah makanya saya pertegas di awal. Kalau Rasulullah SAW belajar Qurannya seumur hidup, begitu juga kalian. Kalau perlu minta sama Allah, ya Allah, kalau satu hari aku sudah lalai dari Al-Quran, cabutlah nyawaku ya Allah. Minta sama Allah. Berdua-duaan sama Allah. Ya Allah, kalau satu hari aku sudah berani berpisah dengan Al-Quran, cabut nyawaku ya Allah. Daripada ini menjadi beban bagi hidupku. Ini bagi yang mau ingin istiqamah. Saya berani berkata seperti ini memang enggak mudah menjalaninya. Dan tidak murah. Untuk bertadabbur setiap hari. Walau baru belajar juga. Tapi ingin saya berbagi buat kalian semua. Baik, saya kira pesan ilmu dan pesan akademik sampai di sini. Sekarang implementasinya. Saya mau bicara tentang kondisi Gaza hari ini dan kaitannya dengan kalian, para ahlul Quran. Termasuk Indonesia ke depan dan tanggung jawab kalian. Di tengah hedonisme, hilangnya amanah, korupsi, bahkan tanah-tanah kita pun dirampas. Bahkan oknum-oknum bermain di sana.
Padahal setiap jengkal tanah Republik ini diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Anak-anakku sekalian, percuma jadi hafiz Quran kalau cita-cita hidupnya bukan untuk mati syahid. Ulangi sekali lagi, percuma jadi hafiz Quran kalau matinya tidak mati syahid. Gaza. Ma'rakatu i'mari Gaza ba'da hadmiha hiya asyad. Membangun kembali Gaza setelah kehancurannya ini lebih berat. Ya. Kalau Anda berjuang, saya tanya, ini kita bicara soal Gaza atau pejuang Indonesia, kita nggak bicara hari ini ya. Jangan sampai nanti doktrin ini terlalu disalahfahami. Ya, tetapi memang menghadapi oligarki hari ini, yang saya melihat langsung kenyataan ini termasuk apa yang terjadi di PIK 2 dan sebelumnya di Meikarta, izin tanahnya cuma 94 hektar tapi ngambilnya 500 hektar, itu sama kayak orang-orang Yahudi merampas tanah Palestina dulu. Seperti itu. Cuma dulu developernya orang-orang Arab dari Jordania, dari Suria. Kalau di Betawi untuk ngambil tanah Betawi itu ya harus Pak Haji. Jadi dihajikan dulu orang-orang Betawi pengkhianatnya ini. Karena orang Betawi mau jual tanah kalau sama Bapak Haji. Jadi saya cerita ini mudah-mudahan jamaah bantulah Masjid Salman ini beli nih sawah yang di sini nih. Saya bilang sama Ustadz Im jangan nunggu. Kalau dulu 200.000 memang dulu. Kalau sekarang 1 juta atau 1,5 memang segitu harganya. DP sekarang, ada yang mau bantu DP-in gak kira-kira? Berapa sih luas itu? Kaget Ustadz Im ini. Enggak ada rencana gitu. Berapa luasnya itu? Depan ini. Berapa meter? 600. Kali 1 juta ya? Itu belum balik nama ya. Yang depan bitanya berapa? 1,5. Ya bisa-bisa 1,5 miliar lah kira-kira totalnya ya. Besar atau kecil? Tergantung. Pakai otak mujahid atau pakai otak pedagang. Kalau otak pedagang makin tua makin takut mati. Mikirin aset. Tapi kalau otak mujahid yang punya aset, wah ini barang bagus. Justru ini barang bagusnya. Nggak boleh ditunda. Coba saya mau tes, mana yang pedagang yang mau kasih DP minimal 10 juta dulu lah. Supaya nanti otak dopaminnya, hormon dopaminnya Ustadz Im keluar sehingga cara berpikirnya kemudian meluas gitu. Syarafnya bekerja, ada nggak berani 10 juta untuk DP awal? 1, 10 juta kedua, 2, 10 juta ketiga, 4, 10 juta kelima, ini ya. Belakang udah berapa tuh? 4, 10 juta berikutnya. Ini belakang 2 ya tadi ya. 10 juta berikutnya. Masa yang di panggung gak ada? Udah ada 2 tuh, 3 di panggung. Udah 8, udah 90, satu lagi. 1 orang lagi, 10 juta. Udah 100 juta ya kunci ya. Klok. Ya. Terus saya ngomong doang, saya ikut nyumbang 10 juta juga. Ya. Ini apa yang saya lakukan ini untuk contoh anak-anak juga. Agar dia melihat. Mudah-mudahan kamu jadi orang kaya semuanya. Kayak siapa? Kayak bapak-bapak yang tunjuk tangan tadi. Ya. Tapi kalau nggak bayar di sini, ke sana itu setannya banyak nanti. Jadi sebaiknya dikasih nomor rekeningnya sekarang. Sebelum diganggu sama setan. Serius, betul kan Pak ya? Tapi masih ada khiyar di sini. Kalau udah keluar nggak ada khiyar lagi loh. Dalam sistem baik jual beli,
Kalau sudah oke di sini dan kita berpisah, ya nggak boleh dikhianati. Tapi di sini, Ustadz saya nggak jadi, tadi saya belum izin sama istri. Ini mujahid di bawah istri berarti kan? Kasih nomor rekeningnya dan catat di depan ya, panitia ya. Supaya langsung mobile banking. Saya juga langsung. Supaya nggak cuma omun-omun. Dan ilmunya pulang langsung dipraktekkan. Dan yang duluan mudah-mudahan itulah yang paling ikhlas dan tidak ada riya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang berikutnya yang masih ikhlas insya Allah. Begini. Anak-anakku sekalian, kenapa saya katakan percuma kalian jadi hafiz Quran tapi tidak bercita-cita mati syahid. Saya mau nanya. Kalau kalian belajar tahfidz di Ma'had Salman, terus tidak dapat syahadah, statusnya jelas apa enggak jelas? Jelas enggak? Enggak jelas kan? Jadi perlu ada syahadah. Syahadah itu apa bahasa Indonesianya? Ijazah. Itu kalau dunia sekolah. Anda hidup, bapak-bapak hidup. Terus mati ijazahnya palsu di hadapan Tuhan misalnya. Kira-kira nanti di kuburan bakal banyak pertanyaan enggak? Banyak. Ya karena belum dapat ijazah hidupnya. Jadi ketika mati enggak dapat syahadah. Ya, enggak dapat syahadah. Berarti hidupnya belum jelas, makanya perlu diuji lagi nanti. Saya kasih bocorannya, man rabbuka dan seterusnya. Silakan jawab sendiri nanti di kuburan. Tapi bocoran ini berguna atau tidak? Tergantung niat Anda dalam menjalani hidup ini. Tapi kira-kira mau nggak bapak-bapak matinya nggak dapat syahadah, mau nggak? Mau Pak? Mati nggak dapat ijazah dari Allah gitu, mau? Nggak mau. Jadi maunya gimana? Kita langsung transaksi nih sekarang. Mau nggak matinya dapat ijazah? Mau. Balasannya apa? Jannah. Nggak perlu lewat kuburan lagi kan? Ya enggak? Semoga Allah catat kita. Dan kita mati dalam keadaan sebagai syahid. Terserah Allah nanti pilihan gimana. Ya, hanya saja. Cara penempatannya mesti cerdas. Ya, nggak boleh sembarangan nanti arah-arah gampang diprovokasi. Ya, apalagi saya dengar ada kelompok-kelompok pelajar yang sekarang banyak sekali belajar ke negara tertentu. Nanti pulang untuk diadu di Indonesia, ada itu. Makanya di sini mudah-mudahan Pak Kapolsek, Pak Komandan Koramil, ini sedikit saya bocorkan, memang ada yang bermain, termasuk yang dari luar negeri, yang tidak menginginkan. Nah, dalam hal ini kebersamaan kita untuk terus merawat kebersamaan di tengah masyarakat, ya, mudah-mudahan juga meredam orang-orang yang hendak memprovokasi kebersamaan di bangsa ini, kesatuan di bangsa ini. Baik. Jadi apa yang saya sampaikan coba hal-hal yang praktis yang memang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ini Tawangmangu ya. Karangpandan menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjaga persatuan ya, menjaga perdamaian kita, kebersamaan kita untuk lillah dan membangun negeri ini insyaallah seperti yang diwariskan oleh para leluhur kita dalam membangun bangsa ini. Anak-anakku sekalian. Kalian akan memakaikan mahkota di surga untuk ayah kalian. Kalian menjadi hafiz Quran dalam hadis Nabi dapat berapa tiket privilege untuk bisa dibagi-bagi. 10 tiket kalau kalian jaga dan kalian amalkan. Terus kalian meninggal dunia. Matinya sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tiketnya berapa? 70. 70 itu cuma ya gambaran banyak yang bisa kalian deliver. Jadi udah dapat berapa tiket kalian kira-kira? 10 tambah 70 ini bahasa pragmatisnya. Maksudnya adalah bahwa gunakan Al-Quran kalian sebagai cahaya, sebagai hidayah, dan tebarkanlah cahaya itu dengan damai. Dengan semangat yang tidak pernah padam. Dengan satu tujuan lillah. Jauhi riya, jauhi sum'ah, jauhi ujub, jauhi kibar. Itu salah satu adab utama dari seorang hamalatul Quran. Sebab kesombongan, pamer, bangga diri, walaupun kalian masih terlalu muda ya untuk bisa menghalangi semuanya, tapi kalian harus berjuang sejak sekarang. Semoga menjadi da'i dan da'iyah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke Gaza. Saya ingin sampaikan soal Gaza ini untuk melihat bagaimana Quran kita tempatkan dalam memandang, dalam bersikap dan dalam berperilaku. Yang terakhir Donald Trump punya proposal. Apa proposal Trump terhadap Gaza pasca gencatan senjata? Trump ingin agar Gaza itu menjadi Riviera Timur Tengah. Artinya apa? Wisata pantai indah di Timur Tengah milik Amerika. 2,5 juta orang Palestina harus keluar. Minimal yang dari Gaza pindah ke Sinai di Mesir. Dan yang di West Bank tepi barat pindah ke Jordania. Bingung dunia Arab karena dunia Arab tidak siap untuk menghadapi itu. Maka kumpullah negara-negara Arab dan dunia Islam membincangkan soal ini. Kesimpulannya yang diterima adalah proposal Mesir oleh dunia Arab dan dunia Islam. Apa itu proposal Mesir? Silakan bangun Gaza dan semua boleh masuk tinggal di situ. Jadi kalau semua boleh masuk berarti nanti wisata Gaza kayak gimana kira-kira pantainya? Ya minimal kayak Bali gitu ya. Kayak Lombok begitu kan. Kalau yang dekat sini di mana? Parangtritis. Ya kira-kira begitu dan siapa aja boleh masuk. Dan ini akan menjadi wisata modern. Itu maunya Trump awalnya. Tapi Mesir punya usul. Bagaimana kalau tetap dibangun, tetapi orang Palestina boleh tinggal di situ. Dan saya tidak tahu kelas berapa boleh tinggalnya. Itu belum dibicarakan secara detail. Sepakat. Hamas tidak boleh ikut campur lagi dalam urusan ini. Bapak setuju? Ya orang Indonesia komen-komen aja lah ya, tapi ini yang berjalan di sana. Dan semua terowongan ditutup. Proposal Mesir inilah yang dianggap paling masuk akal. Dan bagaimana ceritanya Trump menerima itu? Pergilah Raja Jordania menego Trump. Trump, kalau proposal Amerika yang kita pakai di Gaza, ekstremisme Islam akan bangkit di seluruh dunia. Dan seluruh pemerintahan-pemerintahan pro-Amerika atau proksi Amerika termasuk di Timur Tengah akan jatuh semuanya. Ya termasuk Mesir jatuh, Emirat jatuh, Jordan jatuh, hampir semua negara Teluk jatuh. Gara-gara itu Trump berpikir ulang, oke, kita sepakati proposal Mesir. Sekarang kita bicara sejarah sampai hari ini. Kalau solusinya adalah two-state solution, 2 negara. Yerusalem Barat untuk Palestina, Yerusalem Timur untuk Palestina.
Menurut Anda, di sini penjajah, di sini yang terjajah, berdampingan. Mungkinkah terjadi? Tapi ini kata yang paling enak didengar dan yang paling bisa diterima oleh otak, walau faktanya nggak mungkin terjadi. Inilah Abraham Accord hari ini yang sedang dicanangkan. Artinya semua yang sepakat, oke deh kalau gitu yang penting kita masuk dulu, nanti ribut belakangan. Mungkin rata-rata begitu, mungkin. Benturan itu. Dari sudut pandang Al-Quran sekarang, kira-kira menurut kita yang ada di sini, yang akan terlaksana di lapangan, sebagaimana sejarah dan pertarungan kemarin, Tufanul Aqsa 467 hari, kira-kira yang berjalan nanti proposal Amerika, proposal Mesir, atau proposal Al-Isra ayat 7. Salah satu dari kalian coba bacakan Al-Isra ayat 7 ya. Tunjuk siapa? Maju ke depan ke sini. Menurut bapak-bapak sekalian kira-kira, dan ibu-ibu sekalian kira-kira, yang terjadi nanti prediksinya, proposal Trump, tapi pernah terjadi, apa belum sebelum ini, ketika Trump memimpin di periode pertama, gagal. Yang namanya Safqatul Qarn, normalisasi hubungan itu. Proposal Mesir baru coba-coba. Sekarang bacakan surah Al-Isra. Satu orang cepat sini. Kamu aja. Cepat sini. Ayat 7. Cepat. Waktunya. Ayo bergerak cepat. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Berikut terjemahannya ya. Lewat sini. Sini saja. Ambil mic itu. Ya, bacakan. Idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjida kama dakhala awwal marrah. Sampai takbirah saja. Ini aja nih. Lagi. Tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Ahsantum. Ini sekaligus ujian langsung ya. Bagus alhamdulillah. Ya, katakan barakallahu fiik. Kalau kurang-kurang nanti berdiri di sini tegang dia. Bisa lupa semua. Jadi yang akan berlangsung kalau kita pakai sudut pandang Al-Quran, ya, insya Allah yang terjadi adalah proposal Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dunia ini milik Allah dan cuma Allah yang maha kuasa. Tapi bagaimana nanti realisasinya kita coba lihat. Dan di mana peran kalian dan peran kita semua. Begini. Liyasu'u wujuhakum itu sekarang sudah berlangsung enggak? Bahwa akan ada satu kekuatan yang membuat wajah Bani Israel itu muram. Muram, kecewa, marah, karena hatinya juga memang susah. Itu enggak yang terjadi di Israel sekarang. Ya. Dan bagaimana cara orang di dunia memandang bangsa Israel saat ini? Saya mau tanya kalau yang di sini. Seandainya ada satu pesawat turun di Solo,
dan akan rekreasi ke Tawangmangu. Saya mau tanya, disambut atau disambit? Hah? Disambut dong ya? Kalau orang kampungnya Habib ya di Dagestan, kalau datang ke sini dan pernah ada datang dikejar kan ya sampai ke airport ya. Ya. Sampai ke airport dikejar, sampai ke toilet pun dikejar. Nah, rusaknya wajah peradaban mereka bukan cuma dari luar. Bahkan bangsa ini sudah rusak dari anak mudanya. Contohnya gini. Sekarang ini anak-anak muda di Israel sedang galau berat. Di mana galaunya? Kalau anak muda Indonesia ini tugas kalian, kenapa dikit-dikit healing? Kenapa lahir generasi strawberry? Generasi strawberry apa maksudnya? Lembek banget ya, dipencet langsung bocor itu. Ya karena kebanyakan scrolling media sosial tanpa tujuan sehingga otaknya overstimulated ya dan otaknya kemudian over information. Jadi anak-anak yang suka scrolling termasuk yang kerja-kerja di perusahaan kalau sering scrolling yang mindless itu kalau disuruh kerja lagi susah karena udah capek badannya. Itu makanya kalau di Jakarta Warkop sama Warmindo laku. Saya kira di sini Warmindo mulai banyak juga ya. Ini karena fenomena anak-anak sekarang Gen Z ini pada healing Pak. Kenapa healing? Karena lelah otaknya. Nah makanya menghadapi bulan Ramadan, bapak-bapak harus bertanggung jawab. Mendidik puasa digital di bulan puasa. Bapak-bapak sekalian sedikit saya mau kasih pesan. Kebutuhan keluarga terhadap internet sudah sama nggak dengan kebutuhannya dengan belanja beras? Sama nggak? Sama. Tapi selama ini masuk nggak dalam posting anggaran keluarga yang penting? Dia nggak belum kan? Apa bisa anak-anak kita hidup tanpa kuota sekarang? Hah? Bapak kasih nih uang sama dia milik 50.000, kuotanya habis. Oke? Dia pakai untuk bayar ekskul di sekolah misalnya, atau dia pakai buat kuota kira-kira? Kuota. Ini situasi hari ini. Disrupsi terbesar nanti yang membuat puasa anak-anak kita ini termasuk puasa bapak dan ibunya, perusak utamanya sekarang siapa? Setan gepeng ini. Ya, coba lihat nanti kalau sholat Jumat karena belum pernah diajarin fikih buka media sosial di dalam ruang ibadah. Kalau kita di ruang ibadah masjid boleh nggak transaksi bisnis? Makruh kan? Nah orang-orang sebelum sholat Jumat pada buka sosial media banyak yang diharamkan? Tanpa sengaja. Notif-notif yang diharamkan, banyak enggak? Banyak, ini situasi yang kita hadapi pada hari ini. Disinilah pentingnya scrolling Quran. Bisa berlama-lama duduk bersama Al-Quran untuk anak sekarang ini sesuatu. Katakan Alhamdulillah. Lagi Alhamdulillah. Tapi saya nggak yakin kamu keluar mampu bertahan. Ada wali murid di sini angkat tangan, wali murid. Semua wali murid angkat tangan, oke. Sekarang turunkan. Kalau lagi liburan anak kita, sepekan, 2 pekan atau sebulan. Lalu di rumah anak-anak kita pegang HP. Ya. Saya mau tanya, umumnya orang tua di rumah melihat perilaku anaknya terhadap gadget, bahagia atau kecewa? Jawab sama-sama, 1, 2, 3 yang jujur. Sekali lagi nggak jelas ya. Yang jujur ya. Bapak-bapak wali murid tunduk supaya nggak kelihatan anaknya. Ini suara bapaknya atau bukan? Kalau bapak ibu pulang, anaknya liburan, Ramadan kah atau pertengahan tahun kah? Melihat perilaku anaknya pulang, ya, terutama terhadap Quran dan terhadap ibadahnya, saya nanya, jawab bahagia atau kecewa secara jujur ya. 1, 2, 3, jawab. Kecewa. Dengar anak-anak. Ini suasana kontradiksi yang terjadi.
Anak-anakku sekalian, bagus kalian di pesantren nggak pegang HP. Tapi di luar sana, setan gepeng itu terlalu berat untuk kalian bisa hindari. Sewat. Apalagi puasa digital, jangankan anaknya, bapaknya sendiri belum tentu bisa. Ibunya juga belum tentu bisa. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita di sini membuat kita tersadarkan, semoga rahmat Al-Quran turun buat kita semua dan buat keluarga kita semua. Dan saya kira mudah-mudahan kita harus siapkan agenda yang besar untuk ini. Kembali ke Gaza. Prediksi saya kalau kembali ke surah Al-Isra, Anda tidak pernah bisa menjadi orang yang berjuang untuk Gaza, untuk Masjidil Aqsa, kalau Anda tidak menjadikan surat Al-Isra sebagai roadmap. Setuju? Para ulama sudah sepakat itu. Artinya, saya udah nyumbang nih 100.000, insya Allah masuk surga. Anda akan dihadapkan pada ayat lain. Ya, apakah kalian mengira bahwa masuk surga itu murah? Murah atau mahal masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum madza asabahum madza masathum al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi orang tua yang ingin dipakaikan mahkota di surga oleh anaknya dan anak yang ingin memakaikan mahkota di surga untuk orang tuanya, perhatikan dulu. Dapat tiketnya dulu itu yang paling penting. Ya. Tiket seorang hafadzul Quran itu harus didahului dengan ini. Masatumul ba'sa. Mereka pendahulu kita itu, mereka ditimpa oleh kekurangan materi, kekurangan harta. Dan yang kedua, mereka juga ditimpa oleh kehilangan organ tubuh. Karena penyakit yang karena musibah yang luar biasa. Dan yang ketiga, jiwa mereka pun digoncang. Dengan goncangan yang sangat dahsyat. Dan kedahsyatan goncangan jiwa secara psikis, para pendahulu kita itu termasuk para pejuang bangsa ini yang mewariskan negeri ini untuk kita semua, mereka merasakan 3 goncangan besar itu. Kehilangan harta, kehilangan organ tubuh, dan penyakit tentunya atau musibah menimpa. Dan yang ketiga, mereka juga digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Anda coba perhatikan. Siapa yang berkata mata nasrullah? Bilakah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Siapa yang berkata begitu? Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu. Yang berkata seperti itu, saking beratnya goncangan itu, berkatalah Rasul dan orang-orang yang bersamanya, kapankah kiranya datang pertolongan Allah? Orang semulia Rasulullah, orang yang maksum dalam menyampaikan wahyu. Sampai setingkat itu bencananya yang harus dihadapi. Ujiannya betapa beratnya. Dan alhamdulillah kalau ada di antara kita yang merasa berat, jangan khawatir. Curhatanmu sudah diwakili oleh Rasul. Yang juga merasa sangat berat pada saat itu. Saudara-saudara, ini sebetulnya kalau terkait dengan ayat ini, Israel itu sebetulnya gondok banget. Baru belakangan Abu Ubaidah memberitahukan setelah gencatan senjata ditandatangani, kan baru diberitahu ya, bahwa panglima besar mereka siapa? Muhammad Ad-Daif ternyata sudah ustushhid. Panglima Khan Yunis juga sudah ustushhid. Panglima-panglima baik yang di utara maupun di tengah semua sudah mati syahid. Tapi pinternya Abu Ubaidah mengumumkannya setelah
gencatan senjata. Kira-kira sekesal apa orang Israel itu? Seandainya tahu. Dan kalau Anda tahu, kira-kira bagaimana kondisi orang Gaza saat menunggu saat-saat perjanjian? Kira-kira sama enggak lelahnya batin mereka dengan orang-orang itu semua? Betapa beratnya orang di Gaza untuk bertahan saat itu. Militer berkata begini, Bakhtiar, kalau kami dari militer ini insya Allah kami siap bertahan walau sampai mati. Yang kami nggak sanggup bagaimana sipil, kuat nggak ini? Kelaparan. Pak Camat atau Pak Lurah, kalau Pak Lurah punya masyarakat kondisinya kelaparan, tertimpa kayak di Gaza, kira-kira bisa tertib nggak masyarakatnya? Masih nurut nggak kira-kira sama Pak Komandan? Udah diserang dari luar, kelaparan, diusir gitu. Kira-kira masyarakat kita nih di kampung kita nih bilang, udah stop, ganti aja itu semua. Kita damai saja. Atau bertahan kayak di Gaza, orang sini kira-kira. Pilih yang mana kira-kira? Ya, kalau Qiyada bertahan, kalau sipil itu tadi masalahnya. Bertahan gak kira-kira? Nah, ini ujiannya. Saudara-saudara. Itu kondisi di Gaza realnya. Tapi lihat takdir Allah. Kenapa harus perjanjian gencatan senjata tanggal 16 dan harus dilaksanakan tanggal 19? Karena tanggal 20 ada hari sakral, Trump harus dilantik, dunia harus aman. Gak ada yang boleh macam-macam. Sampai yang mendatangi Netanyahu, siapa saya lupa namanya siapa. Ya. Itu bukan diplomat, orang bisnis, hitam putih. Yang menekan dua, Biden dan Trump, tanda tangannya atau kamu habis. Akhirnya terpaksa dia tanda tangan. Walaupun gencatan senjata kali ini jangan dianggap sebuah perdamaian. Tidak. Ini jenis perang dalam bentuk lain. Allahu Akbar. Jadi ma'rakatul amari Gaza, pertarungan membangun kembali Gaza, merekonstruksi Gaza, ini perang berikutnya. Enggak mudah. Dari semua perjanjian yang telah ditandatangani, hanya 10% yang dikerjakan oleh Israel hari ini. 90%-nya belum dikerjakan. Gaza sudah menunaikan kewajibannya. Pertanyaannya, orang-orang seperti apa sebetulnya yang bisa mengawal kekuatan ini? Kalau dari satu masa ke masa di peperangan Rasulullah SAW, selalunya adalah ahlul Quran. Ya. Perang Uhud baru saja selesai. Umat Islam lagi kacau gak saat itu kondisinya? Di perang Uhud. Kacau itu. Lagi porak-poranda persatuannya. Tiba-tiba datang informasi. Akan ada serangan berikutnya dari pasukan kafir. Betul ya? Tapi karena sama-sama lagi susah. Pasukan kafir bikin jebakan. Rasul mengutuslah para qurra'nya kan. Karena masih berdarah, jadi belum kering itu. Belum kering luka-luka para pejuang Uhud itu. Jadi ingat Rasulullah ya menghadapi Bani Qainuqa kan dalam sirah. Satu hari Rasulullah mandi. Ya, mandi meletakkan pedangnya kan. Yang namanya mandi kan. Nggak mungkin bawa pedang kan. Jibril datang. Kamu letakkan pedangmu. Artinya udah berhenti nih jihad nih gitu. Rasulullah bilang tidak. Tidak akan. Lalu Jibril menunjuk Bani Qainuqa. Serang ini. Langsung itu. Pakai lagi itu. Taruh lagi. Dan yang siap selalu untuk ini adalah para qurra. Yang ada Quran di dalam hatinya. Kalau yang tidak ada Quran di dalam hatinya jangan terlalu berharap Ustaz Im. Kadang-kadang aja. Tergantung moodnya hari ini. Atau ya ada ongkos apa enggak gitu. Ya, walau hartanya banyak, anak muda yang badannya gagah, di dalam gambarkan dalam Al-Quran, di Sunnah Nabi SAW, ada istilah as-siman. Anak muda banyak kan, kalau dari yang suka di gym badannya kekar-kekar, tapi kalau disuruh jihad,
ya, untuk berjuang di jalan Allah itu takut. Ya disuruh bangun malam, jihadnya gitu kan ya. Disuruh berpuasa, disuruh berdakwah, disuruh bangun pesantren, disuruh nyangkul, makannya cuma tiwul gitu. Berani nggak dia? Berat itu. Itu namanya kalau di dalam hadis as-simanu. Banyak makan, tapi badannya kekar, tapi nggak berguna buat agama. Ahlul Quran lah. Walhasil di sana, di Madinah, usai perang Uhud, luka masih segar, yang siap bangkit lagi adalah Ahlul Quran. Apa yang terjadi? Ini cerita buat bapak-bapak yang dai dari kampung nih, yang seragam jaket hitam. Allahu Akbar. Dakwah siang malam ya, ajak pada kebaikan. Ya, kita tegakkan kembali semangat Islam kita, tentu untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Ya, di tengah situasi seperti ini. Itu kemarin di PIK 2 kalau nggak ada yang bersuara, kira-kira kebongkar nggak itu? Cerita kohot. Cerita sertifikat abal-abal itu. Walaupun Pak Said Didu harus dibawa ke Bareskrim dulu kan ya. Kalau nggak ada yang speak up, nggak berani menyatakan kebenaran, itu oknum habis dibayar semua itu. Triliunan itu di situ. Maka Ahlul Quran yang berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal ini. Dan harus selalu siap dengan semua kondisi. Dan kadang-kadang tuduhannya juga berat. Tapi nggak apa-apa. Untuk Indonesia, untuk kecintaan kita kepada bangsa ini. Saya ceritakan ini kepada Pak Kapolri, saya duduk. Menceritakan ini semua. Supaya tidak disalahfahami. Perjuangan-perjuangan kita ini. Gunakan tenaga kami untuk bangsa ini. Tetapi jangan halangi kami kalau tiba-tiba ada yang merusak negara. Ya, kalau nggak ada yang berani melawan kemarin itu di pantai utara itu sampai Banten, habis semua tanah itu dipagar. Kerjasama sama preman. Allahu Akbar. Jadi kalau cuma ngurusin sawah nggak selesai, masih diragukan mental wali muridnya di sini. Kan cuma 600 meter. Itu 263 sertifikat itu. Bahkan di beberapa daerah dia tuh nggak penting menguasai lahannya. Pokoknya dia dapat sertifikat, ditaruh di bank, dapat uang duit banyak nggak? Nah ini beberapa hal jadi masalah sekarang. Sertifikatnya bodong tapi sudah terlanjur dapat pinjaman dari bank. Dengan ngejual laut. Jadi Indonesia butuh orang waras nggak hari ini? Tapi orang warasnya butuh berani nggak kira-kira? Butuh nggak keberanian untuk ini? Iya. Saya bilang sama emak-emak, ibu-ibu. Bu, insya Allah bukan proposal Trump. Mungkin juga bukan proposal Mesir yang berjalan. Karena pemerintahan di dunia ini takut pada civil society. Kalau ibu-ibu pakai itu gadgetnya bukan untuk shopping di mana? Harusnya sekarang sudah di uninstall dulu lah itu yang buat shopping mengganggu Ramadan. Yang suka belanja di TikTok uninstall dulu. Yang suka belanja di mana lagi? Shopee, Lazada uninstall dulu. Kalau nggak ingin terganggu. Nanti rusak itu ibadahnya. Nanti scrollnya itu bukan scrolling Quran tetapi scrolling diskon. Kulinerannya. Nah, saudara-saudara, buat anak-anakku sekalian. Datanglah Ahlul Quran ke tempat yang dijanjikan dan itu dikenal dengan peristiwa Bi'rul Ma'unah. Yang Rasulullah sedih karena para hufadznya yang 70 orang kalau tidak salah itu dikhianati dan dibunuh. Nah buat para da'i. Sebetulnya Ahlul Quran yang terbunuh di peristiwa Bi'rul Ma'unah di Madinah itu belum semuanya menyelesaikan 30 juz.
Tapi dalam ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala yang diilhamkan kepada Rasulullah, gaya hidup seperti bapak-bapak yang berdakwah ini sambil ngaji selalu di Mahat Salman, terus menghafalkan Quran, hari ini dapat 1 ayat gak apa-apa, besok 1 ayat lagi gak apa-apa, pokoknya bagi saya sia-sia dan tidak ada gunanya panjang usia kalau tidak hidup bersama Al-Quran. Bagi saya, waktu yang paling hebat, waktu yang paling berharga adalah ketika hidup bersama Al-Quran untuk saya baca, untuk saya pelajari, untuk saya hafal, untuk saya tadabburi, untuk saya amalkan apapun resikonya. Walaupun bapak-bapak dapat 1 juz atau setengah juz atau seperempat juz meninggal dunia, dicatat sebagai hufat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada peristiwa Bi'rul Ma'unah. Kira-kira bapak-bapak siap menjadi hafiz semua di sini? Ibu-ibu siap? Gampang. Sekarang pun bisa. Kalau ingin jadi hafiz Quran hari ini, sekarang aja. Jangan one day, langsung day one. Murojaah lagi itu surah di dalam juz Amma. Setelah itu, jangan sampai ada hari dan kita tidak bersama Al-Quran. Itulah waktu yang paling sia-sia. Itulah waktu yang paling buruk. Waktu terbaik adalah ketika kita bersama Al-Quran dalam 24 jam itu. Tapi bayangkan betapa banyak orang Indonesia ini ternyata setelah diteliti, rata-rata 7 jam menggunakan media sosial. 7 jam setiap hari orang Indonesia itu, average. Dan celakanya media sosial nomor 1 di Indonesia ini adalah media sosial yang kebanyakan pemakainya adalah orang-orang yang secara pendidikan itu rendah. Dan di situ banyak propaganda, calon-calon presiden dunia ini mainnya di TikTok, yang komen-komennya nggak pakai adab. Itu nomor 1 di Indonesia. Dan penonton terlamanya di dunia juga orang Indonesia. Ini tugas kita dalam dakwah terutama untuk anak-anak Gen Alpha atau Gen Z ini. Bagaimana kita beralih dari scrolling media sosial kepada scrolling Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Dan semoga anak-anak kita dan para da'i dan da'iyah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati dengan Al-Qur'anul Karim. Demikian hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.